Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Doa dan harapan saya, kita semua sehat, aman dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama semangat untuk pembelajaran hari ini, karena saya, Ibu Yulia Sanang, akan menemani dalam pembelajaran mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang spektrum gelombang elektromagnetik atau biasa disingkat dengan GAM. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan dan dilihat. Barang-barang atau benda-benda apa saja yang ada di rumah kamu atau di lingkungan kelas kamu atau mungkin di mana kamu pernah melihatnya. Yang pertama, handphone. Kayaknya semua orang punya ya. Kalau ini microwave, adakah di antara kalian yang mempunyai microwave? Atau, nah ini pasti ada di sekitar kamu, remote. Remote TV, remote AC, ya. Remote kunci mobil juga, ya. Bagaimana dengan ini? Radio. Atau radar. Mungkin di rumahnya ada yang pasang radar ya. Ataupun ada yang pernah ke rumah sakit dan mendapatkan hasil seperti ini. Anak-anakku sekalian, mari semangat dalam pembelajaran kali ini karena kita akan membahas sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita, ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik diharap mampu mengidentifikasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, peserta didik diharap mampu menganalisis penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya spektrum gelombang elektromagnetik? Sebelum kita jauh membicarakan spektrum gelombang elektromagnetik, ada baiknya kita review sedikit tentang gelombang. Betul sekali, gelombang telah kita pelajari pada kelas sebelumnya atau saat kalian berada di kelas 11. Kita review sedikit ya. Gelombang itu dibagi atas dua. Masih ingat kan gelombang apa saja? Saya yakin anak-anak masih ingat. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal dan apa itu gelombang longitudinal? Mari kita perhatikan. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal berbeda. Kalau gelombang transversal membentuk tegak lurus, pada gelombang longitudinal searah. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya.
Nah, gelombang elektromagnetik ini masuk dalam kategori gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media untuk merambat. Biasa dikenal dengan istilah gelombang mekanik. Pertama, ada seorang ilmuwan yang mencetuskan tentang gelombang elektromagnetik. Namanya Bapak Maxwell ya. Bapak Maxwell memberikan teori. Teorinya adalah perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Anak-anak pasti berpikir, kayaknya minggu-minggu dan bulan-bulan ini sering sekali bertemu dengan istilah medan listrik dan medan magnet. Betul sekali. Nah, berdasarkan pernyataan Bapak Faraday tentang perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik, Bapak Maxwell berpikir jika perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik seperti yang dikatakan oleh Bapak Faraday, maka Bapak Maxwell mengatakan bahwa bisa terjadi sebaliknya, yaitu perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Akhirnya, Bapak Maxwell menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik dan dia menemukan nilai yang sama dengan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara. Pada saat itu, seluruh orang atau ilmuwan sudah mengetahui bahwa nilai cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, itu sudah ditemukan, tetapi saat Pak Maxwell mencoba menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik, dia melihat nilai yang sama antara cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan cepat rambat cahaya. Nah, dari situ timbul sebuah hipotesis. Hipotesisnya adalah gelombang elektromagnetik itu ada dan cahaya termasuk salah satu tipe gelombang elektromagnetik. Hal ini hanya sampai hipotesis karena Pak Maxwell belum sempat membuktikan dalam percobaannya. Tetapi setelah itu ada seorang bapak yang membuktikan hipotesa dari Bapak Maxwell. Siapakah dia? Hertz. Betul sekali. Kalau kalian sudah tidak asing dengan istilah Hertz, nah inilah Bapak Hertz. Bapak Hertz melakukan percobaan di mana dia menginduksi. Ya, dia menginduksi tegangan ya. Daerah sini dia menginduksi tegangan. Nanti di sini akan dihasilkan lecutan ya, seperti percikan api. Nah, pada saat ini dilakukan ada penangkapnya. Jadi kalau di sini menyala dan di sini juga menyala, berarti terbukti ada gelombang elektromagnetik. Bapak Hertz mencoba mengubah jarak ya, mengubah jarak penangkap di sini. Dijauhkan, didekatkan dan tetap terjadi persis sama yang ada di sini ya. Nah, dari percobaan Bapak Hertz inilah maka diketahui bahwa gelombang elektromagnetik itu ada. Dari hipotesis Maxwell dan percobaan Hertz, dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet yang merambat. Jika kalian melihat gambarnya seperti ini, arahnya tegak lurus antara medan listrik dan medan magnet. Gambar dengan simbol E menyatakan medan listrik dan yang B menyatakan medan magnet. Tegak lurus dan arahnya ke depan. Dan diketahui pula beberapa sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik. Artinya dia merambat dalam arah yang lurus. Di beberapa pertemuan atau pembahasan, kita mengetahui bahwa jika memiliki muatan listrik dan dia ada di daerah yang ada medan magnetnya, maka dapat dibelokkan. Tetapi gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik. Jadi dia tidak dibelokkan atau dengan kata lain merambat dalam arah lurus.
Sifat yang berikutnya, gelombang elektromagnetik energinya sangat bergantung pada besarnya frekuensi atau panjang gelombang. Frekuensi masih ingat ya, simbolnya F, satuannya Hertz. Dan panjang gelombang simbolnya lambda dan satuannya meter. Nah, energi ini, energi gelombang elektromagnetik akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang berikutnya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah kecepatannya konstan di ruang hampa. Sudah dihitung ya, dicoba hitung oleh Pak Maxwell, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat yang berikutnya, gelombang elektromagnetik, perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi pada saat bersamaan. Tidak ada yang lebih dulu dan kemudian, tetapi bersama-sama. Berikutnya, kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus. Nilai E sama dengan C dikali B. C itu kuat medan listrik, C kecepatan gelombang elektromagnetik, B medan magnet. Dan yang berikutnya, sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik dapat mengalami refleksi atau pencerminan, refraksi atau pembiasan, polarisasi atau pengutupan, interferensi atau perpaduan, dan difraksi atau kecenderungan gelombang masuk ke celah kecil kemudian dia akan menyebar. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, Bapak Maxwell menghitung cepat rambat gelombang dengan persamaan C sama dengan 1/akar μ0 dikali epsilon 0. C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik. μ0 nilai permeabilitas vakum, sering kita gunakan ya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. Sedangkan epsilon 0 merupakan permitivitas vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C pangkat 2 per N M pangkat 2. Jadi kira-kira Pak Maxwell menggunakan yang ini. Dia masukkan nilainya 1 dibagi akar epsilon 0. Epsilon 0 itu 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Dan didapatkan hasil 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik anak-anak, dan kita lanjutkan lagi ya. Ya, gelombang elektromagnetik tadi sudah kita menghitung bersama. Nilai C sama dengan akar. Nilai C sama dengan 1/akar μ0 epsilon 0. Nilai C itu juga sama dengan lambda dikali F. Ingat ya, lambda itu adalah panjang gelombang dan F itu adalah frekuensi gelombang. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat persamaan C sama dengan lambda dikali F, kita coba ya menyelesaikan sebuah contoh soal berikut ini. Sebuah pemancar radio bekerja pada frekuensi 20 kHz. Berapakah panjang gelombangnya? Kita mungkin bisa bersama-sama ya. Kita mulai dari apa yang diketahui. Dari soal kita tahu bahwa frekuensinya 20 kHz. Jadi diketahui frekuensi 20 kHz. Ini dapat kita ubah menjadi 20 kali 10 pangkat 3 Hz. Atau itu juga sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Hz. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. Lambdanya berapa? Kira-kira kita jawab dengan persamaan apa?
Masih ingat? Tepat sekali. C sama dengan lambda dikali F. C sama dengan lambda dikali F. Jadi jika anak-anak ingin mencari lambda, nilai lambda sama dengan C dibagi dengan F. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dibagi dengan frekuensinya. Nah, nilai C setelah dihitung Bapak Maxwell nilainya berapa? Betul ya, 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8, sedangkan frekuensinya 2 kali 10 pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 4. Jadi, ini tinggal 4. 3 dibagi dengan 2 adalah 1,5. Jadi nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 meter. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Mudah kan? Baik anak-anak, kita lanjut ya. Semoga kalian sudah memahami bagian yang ini. Berikutnya, spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentangan gelombang elektromagnetik yang berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi kita bisa mengurutkan dari yang panjang gelombangnya paling kecil hingga panjang gelombangnya paling besar. Atau sebaliknya, dari paling besar sampai yang ke paling kecil. Yuk kita lihat, ini dia. Kita mencoba mengambil salah satu gambar ini ya. Sumbernya sudah terlihat di sini. Nah, di sini dia mengkategorikan spektrum gelombang elektromagnetik menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada beberapa sumber yang lebih dari 6, tidak masalah. Ya, nanti kita lihat bersama-sama kenapa seperti itu. Jadi di sini ada gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, gelombang mikro, dia gabung menjadi satu. Tetapi ada juga yang memisah-misahkannya. Tidak masalah. Yang perlu menjadi catatan untuk anak-anakku sekalian bahwa lihat, dia mengurutkan, jadi semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin berkurang. Sedangkan semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar. Ya, semakin besar. Jadi kalau kita urutkan berarti gelombang radio, TV, radar paling besar panjang gelombangnya disusul inframerah. Setelah inframerah ada cahaya tampak. Setelah cahaya tampak ada sinar ultraviolet. Setelah itu ada sinar X dan setelah itu ada sinar gamma. Ya, dan ada catatan di sini bahwa energinya berbalikan. Kalau tadi ke kanan panjang gelombangnya bertambah, tetapi energinya semakin ke kiri, energinya semakin bertambah. Yuk mari kita satu-satu melihat pemanfaatan spektrum gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kita pernah menggunakan yang mana, kita pernah melihat yang mana, dan kita pernah yang mana nih mencoba-coba mencari. Kira-kira ini masuk gelombang elektromagnetik atau bukan? Mari kita lihat satu persatu mulai dari yang pertama. Gelombang radio. Nah, gelombang radio seperti terlihat panjang gelombangnya adalah panjang gelombang yang paling besar. Ya, panjang gelombangnya dia paling besar. Contoh pemanfaatannya adalah pada radio dan televisi. Ya, jadi radio itu ada radio AM, radio FM. Kalau misalnya naik mobil terus lihat di mobilnya ada radio AM, ada radio FM. Nah, radio AM, FM itu menggunakan modulasi, ada yang modulasi amplitudo, ada yang modulasi frekuensi. Ya. Berikutnya, gelombang radio ini panjang gelombangnya paling besar, tetapi ingat energinya paling kecil. Berikutnya, setelah gelombang radio, ada gelombang mikro. Nah, di awal tadi di sini tidak ada ya, karena gelombang radio dan gelombang mikro dijadikan satu. Oke, gelombang mikro. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut.
Nah, di rumah ada yang punya microwave tidak? Microwave ini berbeda dengan oven ya anak-anak. Kalau oven, kamu mematangkan makanan ya. Tetapi kalau microwave, kamu menghangatkan makanan. Nah, microwave itu menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Sedangkan oven tidak menggunakan gelombang mikro. Jadi berbeda ya, bentuknya bisa sama. Ada yang lihat mungkin, oh ini mirip oven di rumah, ditusuk juga di listrik. Iya, tetapi itu oven. Oven yang tidak menghasilkan microwave atau tidak menghasilkan gelombang mikro. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya. Tidak harus yang suka masak nih yang bisa membedakan oven dengan microwave. Tetapi kalian yang sudah bersama-sama belajar fisika, sudah bersama-sama belajar gelombang elektromagnetik, mampu membedakan mana microwave dan mana oven. Dan berikutnya radar. Nah, radar ini ternyata menggunakan gelombang mikro. Oke, kita lihat bersama-sama khusus di radar dulu ya. Oke, gelombang mikro radar. Radar itu singkatan dari radio detection of ranging. Radio detection of ranging. Nah, radar itu dia mengeluarkan gelombang mikro, ditangkap dan dipantulkan kembali. Jadi dikeluarkan, dipantulkan, dia tangkap kembali. Nah, sinyal itulah yang dihitung dan mampu menentukan berapa jarak benda yang sedang kalian lihat dalam radar. Jadi jarak benda yang ditangkap oleh radar dapat memenuhi persamaan S, jarak, nilainya sama dengan C, kecepatan gelombang elektromagnetik ya, 3 kali 10 pangkat 8, dikali T, waktu yang digunakan untuk sinyal itu pergi dan pulang, dibagi dengan 2. Ya, karena kenapa dibagi 2? Karena pergi dan pulang. Jadi kalau misalnya di rumah kamu memasang radar, terus ada yang bunyi tirit, wah kayaknya sekian meter dari rumah ada bahaya misalnya, nah, itu menggunakan rumus ini. Ya, tetapi biasanya mesin-mesin radar tidak hitung manual lagi ya anak-anak, tetapi sudah terlihat langsung nilainya berapa. Jadi bukan berarti dihitung satu-satu C-nya berapa, T-nya berapa. Tetapi mesin itu mampu menghitung dengan persamaan seperti ini. Kita lanjut ya. Berikutnya inframerah. Nah, inframerah ini digunakan untuk alat pelancar sirkulasi darah. Biasanya paling sering digunakan remote. Saya punya remote sekarang. Ya, nah ini mengaplikasikan prinsip gelombang elektromagnetik tepatnya inframerah. Remote televisi, remote AC itu menggunakan inframerah. Jaraknya terbatas ya. Ada juga yang menggunakan sebagai sensor. Jadi dipasang, terus kalau ada yang menutupi, nanti dia akan bunyi ini. Nah, biasa pasti lihat ya di film-film ya, inframerah melindungi sebuah perhiasan mungkin atau benda-benda yang sangat penting ya, nanti pada saat ada pencuri tidak tahu dipasang sensor infrared tertutup maka dia bunyi. Ada juga yang menggunakan sensor-sensor lain. Sebelumnya pada zaman dulu juga nih transfer data itu menggunakan inframerah ya. Jadi handphonenya didekatkan baru transfer data melalui inframerah. Jadi kalau ada yang suka dengan benda-benda antik, coba dilihat ya. Handphone zaman-zaman dulu tuh biasanya ada seperti ini, ada kotak-kotak kecilnya ya yang akan memancarkan cahaya kayak di remote ya. Oke, itu dia infrared. Infrared, ingat panjang gelombangnya lebih besar dari cahaya tampak, tetapi lebih kecil dari gelombang radar. Nah, sekarang kita masuk spektrum yang keren banget. Tuhan itu luar biasa ya menciptakan segala sesuatunya. Ini dia, cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu gelombang elektromagnetik ya anak-anak. Dia masuk dalam spektrum cahaya tampak di mana panjang gelombangnya lebih kecil dari infrared, tetapi lebih besar dari sinar ultraviolet. Nah, jadi secara normal, cahaya tampak ini saja yang bisa kita tangkap oleh mata kita. Nah, jadi spektrum gelombang elektromagnetik pada cahaya tampak juga di spektrum lagi, diberikan rentangan. Ya, mulai dari merah sampai ke ungu. Nah, ya, ingat, semakin ke kanan panjang gelombangnya besar, semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin
kecil. Tapi ingat ya, energinya semakin ke kiri semakin besar. Nah, kita perhatikan satu-satu. Merah. Merah itu rentangan panjang gelombangnya antara 750 sampai 650 nanometer. Jadi kalau ada yang bilang, merah apa dulu nih Bu? Merah muda, merah hati, merah bata. Nah, itu semua masuk dalam range merah. Setelah itu kita naik jingga. Jingga itu masuk di range 620 nanometer sampai 590 nanometer. Jingga ya. Oke. Kayak mirip-mirip kayak orange gitu ya. Oke, next. Kuning. Nah, kuning itu masuknya di range 590 nanometer sampai 570 nanometer. Shocking yellow ya. Kuning muda sekali. Nah, itu juga masuk dalam range yang ini. Lanjut hijau. Hijau itu masuk dalam range 570 nanometer hingga 495 nanometer. Setelah hijau, biru. Nah, biru range-nya masuk dari 495 nanometer sampai 450 nanometer. Dan yang terakhir adalah nila ungu ya. Panjang gelombangnya antara 450 nanometer sampai dengan 380 nanometer. Ngomong-ngomong tentang energi, kalau kompor kamu warnanya merah, dengan warnanya biru, menurut kalian masakannya lebih cepat masak yang mana ya? Yang merah atau yang biru? Yang ungu? Nah, nanti dicek ya. Kalau merah dengan ungu, kira-kira mana yang duluan? Kalau misalnya ternyata nih ungu, berarti kompornya harus dibersihkan. Jangan-jangan merah itu menghambat nantinya. Oke, kita sudah selesai di cahaya tampak. Kita lanjut berikutnya. Spektrum apa lagi ya? Ultraviolet. Kita masuk ke ultraviolet dulu. Ultraviolet. Ultraviolet itu meningkatkan produksi vitamin D. Dia juga dapat dimanfaatkan sebagai desinfektan, deaktivasi mikroorganisme, dan mampu mengecek keaslian uang. Jadi bisa dilihat di beberapa bank, pada saat uang dimasukkan, kalau asli dia akan berpendar, tetapi kalau palsu dia tidak akan berpendar. Nah, ini ultraviolet. Ada yang sering nih, yang cewek, cowok yang sedang aktivitas di luar, anak-anak dan bapak ibu guru pendamping di sekolah, pasti sering menggunakan sunscreen. Sunscreen itu untuk melindungi kita dari ultraviolet. Kenapa? Karena sinar ultraviolet itu ada yang berbahaya bagi kulit kita, ya, dapat menyebabkan kanker. Walaupun atmosfer kita mampu menyaringnya, beberapa bisa disaring tetapi beberapa tidak. Jadi kalau ada yang ingin berjemur, untuk mendapatkan sinar matahari sebaiknya dilakukan pada saat pagi dan petang. Jangan tengah hari ya, karena berbahaya. Dan itu mengapa kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar atmosfer itu tidak bocor. Karena kalau atmosfer itu bocor ya, lapisan ozon itu bocor, maka sinar ultraviolet tidak ada lagi penyaringnya. Kan bahaya buat kesehatan kita semua. Dan yang berikutnya, sinar X. Nih, kalau ada yang mungkin ke rumah sakit, disuruh untuk ronsen, nih hasilnya ya. Nah, sinar X itu adalah gelombang elektromagnetik yang mampu memutasikan gel sehingga dapat menciptakan bibit unggul. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan juga mampu melacak kerusakan retak pada mesin yang tidak terlihat atau tidak tampak oleh mata. Jadi sinar X ini banyak sekali digunakan dalam diagnosis gambar medis atau kesehatan. Dan yang paling terakhir, spektrum gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma energinya paling tinggi ya. Tetapi panjang gelombangnya paling pendek, sinar gamma ya. Dia lebih pendek dibanding sinar X. Nah, sinar gamma itu banyak kita temui pemanfaatannya dalam ilmu kesehatan ya. Memiliki energi yang tinggi, dia memiliki daya tembus juga yang paling tinggi. Nah, biasa sinar X digunakan untuk terapi kanker, digunakan untuk sterilisasi peralatan di rumah sakit, dan dia juga mampu mengecek struktur logam. Jadi daya tembusnya paling tinggi ini sinar gamma. Nah, di bawah terlihat ya anak-anak, di bawah ini ada gambar
satu rangkaian dari alat yang namanya gamma knife. Gamma knife itu apa? Gamma knife adalah pisau yang terbuat dari sinar gamma. Jadi ini memungkinkan mematikan atau menghilangkan sel kanker tanpa harus membedah kepala. Jadi nanti kepalanya masuk ke dalam alat tersebut, nanti ada sinar gamma yang diberikan ke dalam dan itu akan diatur sehingga titik yang akan dipotong, yang dihilangkan adalah sel kankernya. Luar biasa ya, ilmu pengetahuan itu semua diberikan oleh Tuhan, jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, kita ulang ya, kita review. Jadi, apa spektrum gelombang elektromagnetik? Kita mulai review dari yang paling kecil panjang gelombangnya. Kecil panjang gelombangnya artinya besar frekuensinya. Yang paling kecil berarti tadi apa? Sinar gamma. Setelah sinar gamma, sinar X. Setelah sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, dan gelombang radio. Kalau kita urut dari yang panjang gelombangnya paling besar atau frekuensinya paling kecil, kita mulai dari gelombang radio. Gelombang radio, setelah itu gelombang mikro. Setelah gelombang mikro, kita masuk ke inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan yang terakhir sinar gamma. Well, sekarang kita mau main teka-teki silang. Nah, saya punya 6 pertanyaan. Silahkan anak-anak cermati terlebih dahulu. Setelah itu silakan angkat tangan, raise hand, dan operator akan membantu. Contoh, raise hand, nanti kita akan menyapa anak-anak dan anak-anak akan menjawab, "Ibu, saya nomor 1 menurun. Saya tahu nih jawabannya." Kita cek. Oke, kedengaran? Oke, halo anak-anak SMA Negeri 5 Enrekan, kelas 12 MIPA 1. Apa kabar? Oke, mau mencoba jawab TTS yang nomor berapa ya? 1 menurun. Oke, 1 menurun. Contoh pemanfaatan gelombang mikro. Apa jawabannya anak-anak? Oke, radar. Betul sekali. Kita coba pasang ya. Cukup nggak ya di kolomnya? Radar. Radar. Oke, pas. Kita lihat yang lain ya, cocok nggak? Oke, ada yang raise hand berikutnya? Kita cek. SMA mana? Atau mungkin Bapak yang mana? SMA 5 Bantaeng ya? Coba kita ke Bantaeng ya. Saya mau jalan-jalan dulu nih ke Bantaeng. Halo SMA 5 Bantaeng. Minta yang mana nih? 1 menurun, 3 mendatar, 4 mendatar, 5 mendatar, 6 mendatar, atau 2 menurun. Yang mana nih? Nomor 2. Wih, nomor 2 yang paling panjang. Poinnya paling besar nih kayaknya ya. Oke. 2 menurun. Spektrum gelombang elektromagnetik yang merangsang produksi vitamin D. Jawabannya apa, Nak? Wow, betul sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Terima kasih Ibu Guru pendampingnya. Anak-anaknya luar biasa sekali. Ultraviolet. Kita masukkan ya. Ultraviolet. Good job ya. Kita lanjut ke berikutnya. 3 mendatar. 3 mendatar. Oke, saya coba bacakan ya. Fisikawan Skotlandia yang menyatakan bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Siapa ya? Oke, dari SMA 3 Bulukumba jawabannya Maxwell. Kita masukkan ke dalam kolomnya ya. Maxwell. Tepat sekali. Good job SMA 3 Bulukumba. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, pastinya pintar. Oke, kita masih punya 3. Jangan patah semangat. Ayo, siapa yang berikutnya? Ingin berpartisipasi? Dengan siapa ini? Tadi kita sudah ke Enrekan, Bantaeng,
bulu kumbah. Sekarang berikutnya siapa nih? Yang ingin mencoba, ada tinggal 3 nih. Nomor 4, 5, dan 6. Silakan raise hand. Dari SMA 5 Parepare. Oke, halo SMA 5 Parepare. Nomor 6. Nama ilmuwan yang dijadikan satuan untuk besaran frekuensi. Ayo sama-sama jawab. UPT SMA N2 Parepare. Jawabannya apa? Hertz. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kalian. Hebat hari ini anak Parepare. Nah, tinggal 2 nih. Siapa? Ayo, tinggal 2. Wih, langsung diborong sama SMA Negeri 5 Endrekan. Nomor 4 dan nomor 5. Saya ambil nomor 4 ya nak ya. Difraksi. Katanya salah satu sifat gelombang elektromagnetik adalah difraksi. Difraksi. Yeay, pas, betul. Good job. Oke, terakhir. Sekolah yang beruntung bersama-sama dengan kita adalah murid dari Bapak Muhammad Tahir SPD. Halo Bapak dan anak-anaknya. Jawaban yang terakhir nomor 5. Mereka memilih jingga. Jingga. Wow, ternyata kalian sudah mulai memahami gelombang elektromagnetik. Mampu menjawab semua teka-teki silang game kita. Selamat ya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah bersama-sama dengan kami. Begitupun dengan Bapak, Ibu, guru pendamping di sekolah. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Main-mainnya selesai ya. Sekarang kita lanjut sedikit lagi. Oke, yuk kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Gelombang elektromagnetik. Ya, dia termasuk gelombang transversal atau longitudinal. Betul sekali, transversal. Tegak lurus ya. And then sifat-sifatnya tadi ingat ya. Jangan lupa. Dia tidak memiliki muatan listrik. Terus dia difraksi tadi dijawab difraksi. Terus dia juga mengalami polarisasi. Dia juga mengalami refleksi, interferensi. Itu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Terus urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang terbesar. Kalau panjang gelombang terbesar berarti dari radio. Gelombang radio, gelombang radar, terus gelombang inframerah, gelombang cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan gamma. Good. Dan pemanfaatan gelombang elektromagnetik di sekitar kita, anak-anak pasti sudah bisa sebutkan ya. Televisi, radio, radar, ronsen, ya, dan segala macamnya. Oke, anak-anak, tidak terasa sudah 45 menit kebersamaan kita di pembelajaran kali ini. Saya dari studio mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Sampai jumpa.